Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun 2020 dan Tuhan sudah memimpin kita sampai sejauh ini. Kita pun yakin bahwa pimpinan Tuhan akan terus menyertai setiap kita. Di hari yang istimewa ini, Tuhan kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah yang Tuhan sudah siapkan. Mari dari rumah masing-masing dengan segenap hati kita mengkhususkan waktu ini untuk menikmati Tuhan dalam segala anugerah-Nya. Mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita masuk pada saat teduh. Ayat panggilan ibadah hari ini terambil dari Mazmur 29 ayat yang pertama dan kedua berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bernyanyi sebuah pujian yang mengagungkan keindahan dan ajaibnya Tuhan kita. Dengan sepenuh hati, saya mengajak kita bernyanyi, Tuhan, Engkau sungguh indah tiada taranya. Engkau sungguh indah tiada taranya. Engkau sungguh indah tiada taranya. Menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Tiada taranya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa pada hari ini, kita akan baca bersama-sama satu bagian dari Mazmur 25 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Bapak Ibu Saudara, biarlah Mazmur ini mewakili hati dan perasaan kita masing-masing, memohon kepada Tuhan untuk menilik hati kita satu persatu. Mari kita bersyukur pada saat yang sama kepada Tuhan karena dosa dan kesalahan kita sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita bernyanyi satu pujian, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah padanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua, Yesus bayar semua, hutang dosaku. Mari jemaat kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati menghadap kepada Tuhan yang Maha Kudus dan mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berdoa. Sekalipun kami belum mengakui setiap dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu itu, mengetahui setiap dosa yang kami lakukan di dalam hidup kami. Tetapi ketika saat ini kami mengakui dosa kami, sesungguhnya kami diajarkan oleh Tuhan untuk menyadari setiap dosa kami dan berani menyatakan dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bukan hanya sekedar Allah yang senang dengan pengakuan dosa kami, tetapi Allah pun yang memberikan pengampunan dosa itu bagi setiap kami, karena Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari setiap dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita meresponi pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan nyanyikan satu pujian, Kenal Yesus Hatiku Senang. Kenal Yesus hatiku senang di dalamnya, hidup manislah dari dosa, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang.
Dengarlah petunjuk hidup baru yang hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tiba-saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Arifin. Untuk mempersiapkan hati dan diri kita, mengarahkan hati kita pada firman Tuhan, saya mengajak kita nyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
Mari saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, seberapa kali Engkau memberikan kami kesempatan memuji menyembah Tuhan. Secara khusus pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati kami. Kami boleh menyimaknya, kami boleh membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami yang sungguh-sungguh tertuju pada firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak ada satu kata-kata daripada firman-Mu yang berlalu begitu saja. Tetapi setiap firman Tuhan kami boleh menyimak, kami boleh menangkapinya dengan baik. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Tuhan Kau pakai, boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil daripada Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Di sini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan untuk para pendengarnya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus pohon anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu muncul sebuah berita yang cukup mengagetkan. Pada saat pemerintah melarang orang mudik, di saat yang sama saudara muncul oknum tertentu untuk menjual surat COVID-19 sehingga bisa bebas mudik. Saudara, sedikit berbeda dengan pemerintahan di China. Pemerintah China tidak segan-segan mencopot seorang pejabat di kota Wuhan, provinsi Hubei, karena dinilai gagal mencegah sehingga virus corona muncul kembali dengan beberapa kasus yang baru. Saudara, kalau kita melihat aspek secara teologi, apa yang firman Tuhan katakan? Apa tindakan Allah kepada orang-orang yang hidup tidak senonoh, yang hidup tidak sesuai dengan harapannya? Saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, kita akan mengetahui bahwa Allah berulang kali menyatakan dirinya Allah berkuasa. Dia Allah yang tahu, Dia akan bertindak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Di Taman Eden dia berbicara kepada Adam, "Di manakah engkau? Siapakah memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang yang kau makan itu?" Saudara, dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Allah bertindak. Ketika ada dosa, ketika ada kejahatan, Allah bertindak. Dia menyatakan dirinya Allah berkuasa.
Dia memanggil Nuh untuk mengakhiri segala makhluk hidup. Sebab bumi penuh dengan kekerasan. Dia memanggil supaya Nuh membuat sebuah batra. Saudara, dia Allah bertindak. Kemudian juga memanggil Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian dia juga memanggil Musa, membawa umat pilihan keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, dari beberapa peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Allah bukan Allah yang diam. Allah yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bertindak. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkarya, dia juga Allah yang bertindak. Sampai di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya, dan dia bertindak sesuai dengan rencana yang kekal. Apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah? Kalau kita membaca pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5, saudara, di situ minimal ada dua hal yang melatar belakang Tuhan menyampaikan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Yang pertama, bahwa ada orang datang melapor tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban, kemudian dipersembahkan. Orang-orang yang melapor ini berpikir bahwa mereka akan pasti lebih baik daripada orang Galilea yang lain. Tetapi Yesus melihat hati mereka. Yesus mengatakan, tidak, jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan mengalami nasib yang sama. Artinya jika kamu tidak bertobat, kamu juga mengalami nasib yang sama seperti orang Galilea. Yang kedua, mereka menyangka ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam itu lebih besar kesalahannya dibanding dengan orang yang tinggal di Yerusalem. Sekali lagi, bahwa mereka menganggap bahwa mereka lebih baik. Tetapi Yesus katakan, tidak, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Saudara, dari dua prasangka ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia yang berdosa ada sebuah kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Manusia yang berdosa ada kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Manusia yang jatuh dalam dosa ini ada kecenderungan untuk mengadili orang lain. Dia akan mengatakan, saya lebih baik daripada kamu. Dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya tidak seperti kamu. Saya tidak separah seperti kamu. Dan kecenderungan mengadili orang lain. Dengan kata lain, bahwa saya ini lebih baik daripada kamu. Saudara, inilah yang terjadi pada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan sikap ini bisa kita lihat pada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi yang merasa sebagai umat pilihan Allah. Mereka berpikir mereka umat pilihan Allah. Mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka lebih superior daripada semua orang. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang-orang Kristen terkadang juga punya pemikiran yang sama. Kita akan mengatakan, saya lebih baik daripada kamu. Saya tidak seperti kamu. Dan lain sebagainya. Kecenderungan menghakimi, kecenderungan mengadili, kecenderungan mengatakan kesalahan orang lain, itu selalu ada di sekitar dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, bukankah kita harus menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa? Bahwa kita juga punya titik-titik kelemahan. Ada banyak hal yang ada dalam diri kita. Yang Paulus katakan, dalam hati kita ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada perselisihan,
ada iri hati, ada kemarahan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak dosa, saudara, di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa menghakimi orang lain, saudara? Padahal kita adalah orang-orang yang berdosa. Paulus menyebutkan bahwa kita ini sebetulnya orang-orang Kristen. Bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi orang Kristen yang duniawi. Yang masih hidup menurut daging, yang tidak mengerti hal-hal yang rohani. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita semua di hadapan Allah, kita semua sama dan kita membutuhkan pertobatan atas dosa-dosa kesalahan kita. Saudara, perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, ini dimaksudkan untuk mempertegas peringatan yang pernah Yesus katakan di ayat-ayat sebelumnya, yang dikatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Tekanannya, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan ini kita melihat ada 3 hal yang penting. Hal yang pertama, perumpamaan ini menunjuk pada umat pilihan Allah, yakni bangsa Yahudi. Allah memilih mereka sebagai milik kepunyaannya. Allah menjadikan mereka sebagai umat yang dekat dengannya dan memberikan mereka segala keistimewaan untuk mengenal dan untuk melayaninya. Namun pemilihan itu dirasakan sangat mengecewakan. Allah telah memilih mereka, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan harapan Allah. Hidup mereka sangat mengecewakan dan mereka tidak taat kepada Allah dan mereka hidup tidak mendatangkan pujian dan hormat kepada Allah. Karena dalam hidup mereka, dalam hati mereka selalu ada pikiran yang jahat. Dari ritual-ritual, dari ibadah mereka, tradisi-tradisi yang mereka jalankan, bisa diketahui bahwa mereka tidak menuruti apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka. Saudara, dalam rencana Allah yang kekal, Dia juga telah memilih kita, memilih saudara dan saya sebagai orang Kristen. Dan secara rohani kita adalah menjadi Israel yang baru, yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah dibayar dengan harga yang mahal ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Dan dengan pemilihan itu, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita boleh memuliakan Allah? Rasul Paulus katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ini sini artinya bahwa kita perlu ada sebuah kesaksian. Karena Allah telah memilih kita, Dia telah selamatkan kita. Hidup kita harus ada sebuah kesaksian. Karena kita sebagai umat pilihan yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Di sini katakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, ini apa artinya, saudara? Artinya, saudara, bahwa dalam hidup kita di tengah dunia ini, kita harus menyatakan sebuah kesaksian kepada dunia. Bagaimana hebatnya Allah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan, dari belenggu-belenggu dosa, sehingga kita boleh menjadi anaknya. Bagaimana ajaibnya kasih Kristus
mengubah kehidupan kita, mengubah perilaku kita. Sehingga hidup kita menjadi sedemikian rupa, menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak-anak Allah. Bagaimana ajaibnya kuasa Roh Kudus melahirkan kita kembali. Sehingga setiap kita menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan secara rohani. Jadi bukan manusia lama lagi yang menguasai kehidupan kita, tetapi kita ini adalah ciptaan baru. Seperti yang Paulus katakan, barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, inilah kita ini sebagai ciptaan yang baru. Karena kehebatan daripada Roh Kudus melahirkan saudara dan saya. Saudara, di Taiwan ada seorang kepala gangster. Saudara, dia namanya Lui Tai Hao. Saudara, kepala gangster ini tidak segan-segan menganiaya dan membunuh siapa saja yang melawannya. Saudara, namanya gangster begitu. Orang yang melawan dia akan membunuhnya. Dan dia berulang kali masuk keluar penjara. Saudara, selama di penjara dia telah menerima ratusan pucuk surat penginjilan dari seorang wanita. Dan dia terus membacanya. Sehingga singkat cerita bahwa akhirnya dia bertobat. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lui Tai Hao sekarang adalah seorang hamba Tuhan yang pergi kemana-mana di belahan dunia ini untuk menyaksikan kasih Kristus yang telah mengubah hidupnya. Dan melalui kesaksian hidupnya, ada banyak orang mengenal Tuhan. Melalui kesaksian hidupnya, ada banyak orang yang bertobat. Saudara, yang kedua, perumpamaan ini adalah untuk mengingatkan kembali. Semua orang telah atau sedang menikmati saran anugerah dan segala hak istimewa dari Allah. Semua orang telah nikmati anugerah, hak istimewa dari Allah. Sehingga kita harusnya introspeksi. Apakah saya ini sudah hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya? Apakah pikiran, hati saya, hidup saya sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Saudara kasih dalam Tuhan, inilah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh terbuka, untuk kita boleh menyadari, memeriksa kehidupan kita tanpa melihat kesalahan orang lain, tanpa melihat dosa orang lain. Kita introspeksi, apakah saya sudah hidup sesuai dengan anugerah yang saya terima, kesempatan-kesempatan yang saya terima daripada Allah. Saudara, inilah buah yang Allah tuntut supaya kita bisa menghasilkannya. Pohon ara itu mendapatkan perlakuan khusus. Ditanam di dalam kebun anggur. Jarang pohon ara ditanam di tengah-tengah pohon anggur. Tetapi di sini mengatakan pohon ara itu ditanam di tengah pohon anggur. Kemudian ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan pupuk dan perawatan yang khusus, dan sekelilingnya dipagari sedemikian rupa. Begitu istimewa pohon ara itu, diperlakukan sedemikian rupa, sangat istimewa. Saudara, seperti yang Yesaya katakan, bahwa pohon ara itu menunjukkan orang-orang pilihan, orang-orang percaya yang begitu istimewa di hadapan Allah.
Allah memperlakukan kita begitu luar biasa. Saudara, kita adalah pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Melalui baptisan kudus yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita ditempatkan, sehingga kita diberikan kesempatan berbagai hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga hal istimewa ini diberikan kepada kita. Sehingga menuntut supaya kita bisa hidup memuliakan Allah. Supaya kita bisa hidup dan menghasilkan buah. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kita pada hari ini, dan kita boleh menjadi anak Tuhan, ini adalah menurut pilihan kasih karunia. Artinya saya boleh mengenal Tuhan. Saya boleh percaya pada Kristus. Saya boleh dibaptis. Bukan karena saya lebih baik daripada orang lain. Bukan karena saya lebih mampu daripada orang lain. Saya lebih cakep atau lebih cantik daripada orang lain. Paulus katakan pilihan itu adalah menurut kasih karunia. Maksudnya kalau hari ini saya ada di sini dan saya boleh menjadi seorang Kristen dan saya boleh percaya kepada Tuhan, itu artinya saya tidak lebih baik daripada orang lain. Tetapi semata-mata semuanya itu adalah kasih karunia itu. Oleh karena kasih karunia menuntut saya hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Oleh karena kasih karunia, saya dituntut untuk hidup dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir saudara, dari perumpamaan ini memperlihatkan kedaulatan dan tindakan Allah atas orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan di ayat 7 sampai ayat 9. Dikatakan, lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, ternyata pohon ara ini mendapat perlakuan yang luar biasa. Ketika tuannya datang dan ingin mentebang pohon itu, tukang kebun itu mengatakan, Tuhan jangan dulu. Biarkanlah saya mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi dia pupuk. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Jika tidak, baru boleh tebanglah dia. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar menantikan setiap kita. Tuhan kita ada Tuhan begitu sabar. Kalau kita secara manusia kita tidak sabar, kita ingin cepat. Tapi Tuhan kita ada Tuhan yang sabar. Dia sabar menantikan kita bertobat. Dia sabar menantikan kita datang kembali kepadanya. Dia sabar menantikan kita berbuah kepadanya. Saudara, dia tidak ingin menghukum kita dengan tergesa-gesa oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dia masih menantikan kita berbalik kepadanya. Menantikan setiap kita supaya boleh datang berbalik kepadanya. Menantikan setiap orang sedang hidup dalam dosa supaya mereka bisa sadar, mereka boleh kembali kepadanya. Kembali jalan yang benar. Inilah hati seorang Bapa yang di Allah kita menantikan setiap kita kembali kepadanya. Entah kita sudah sekian lama menjadi seorang Kristen, entah kita sudah sekian lama menjadi seorang pelayan, yang mungkin dalam kehidupan kita belum menunjukkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Entah dalam kehidupan kita
Ada sisi-sisi gelap yang kita tutup rapat sedemikian rupa, sehingga orang lain tidak tahu. Tetapi Allah menantikan supaya kita kembali kepadanya. Supaya kita boleh datang, boleh bertobat di hadapannya. Dan setiap kita yang sudah lama di dalam anugerahnya, yang telah menikmati segala berkatnya, hak-hak istimewanya, kita boleh menghasilkan buah. Dan buah-buah itu boleh memuliakan Tuhan. 2 Petrus memberitahukan kepada kita, Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak datang menghukum kita, bukan berarti Tuhan kita lalai atau Tuhan tidak tahu, tetapi Dia memang sabar. Dia menantikan supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepadanya. Saudara, inilah hati Tuhan kita, inilah hati Bapa kita, menantikan setiap kita boleh kembali kepadanya, menantikan setiap kita boleh menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Pernahkah kita mengintrospeksi kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah bertobat atas segala dosa kesalahan kita? Setiap minggu kita mengaku dosa kesalahan kita, lalu kita jatuh dalam dosa. Pernahkah sungguh-sungguh kita bertobat di hadapan Tuhan? Kalau belum, mari hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan, dosa-dosa kita kepadanya. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen, kalau kita belum menghasilkan buah, mungkin ini sudah saatnya kita menghasilkan buah. Buah-buah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati, berdoa di hadapannya, minta kekuatan pertolongan dari Tuhan, supaya kita boleh menjadi seorang Kristen yang bertumbuh. Bapa kami yang ada dalam surga, kami adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami sadar acap kali kami masih jatuh dalam dosa. Kami belum sungguh-sungguh komitmen di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kami, supaya kami menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, kami juga rindu untuk menghasilkan buah. Dan biarlah buah-buah yang kami hasilkan melalui perilaku kehidupan kami, sikap hidup kami, boleh menunjukkan bahwa kami menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Biar ketika dunia melihat kami, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ketika dunia melihat kami, mereka melihat Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami hidup di tengah dunia yang berdosa, supaya kami tidak terjebur dalam dosa yang sama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus, yang biasanya kalau kita ibadah di gedung gereja, maka kita akan menerima perjamuan kudus.
kita akan makan roti dan cawan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, memang sudah sekian bulan kita secara fisik tidak menerima roti dan cawan Tuhan. Tetapi biarlah hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Hati kita tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 各位弟兄姐妹们，我们有好几个月，我们没有领受圣餐，我们没有吃饼和杯，但是主耶稣对我们的爱是容忍的。主耶稣还看顾保守我们。虽然我们在家里，我们还在网络里面，我们还能够做礼拜，但是我们相信这一切是上帝的恩典带领我们每一个人。所以我们今天虽然我们没有举行圣餐，但是我们在心里，我们每个人，我们能够体会到我们主耶稣的大爱。当他任意死在十字架上的时候，他拯救了，他救赎了我们每个人。所以我们今天可以静默在主的面前，我们可以好好思想主耶稣对我们的爱。Biarlah hari ini kita semua boleh menenangkan hati kita di tempat di rumah kita masing-masing untuk mengenang kasih Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh tenang sejenak, kita boleh berdoa di hadapannya. Bapa kami yang ada dalam surga, ketika kami menoleh kembali perjalanan hidup kami, ketika kami melihat kematian Yesus di atas kayu salib, pada waktu itu Engkau rela mati, Engkau rela menyerahkan diri, menebus dosa kesalahan kami. Hati kami sedemikian hancur ya Tuhan mengingat kasih-Mu besar. Biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh mengenang kembali kasih-Mu, pengorbanan Kristus kepada setiap kami. Biarlah Tuhan cinta kasih kami kepada Tuhan tidak menjadi berkurang. Sekalipun kami tidak menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang kami minum, tetapi hati kami tetap ingat akan pengorbanan Kristus yang besar dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami. Kami boleh tetap mencintai Tuhan. 主啊，每次我们想到你的大爱，当你在十字架上舍命流出宝血，拯救了我们。主啊，我们的心非常感觉到惭愧。让我们在我们的家里，我们可以想到主耶稣，你真的爱我们，让我们也有这样的爱来爱你。主啊，你帮助你给我们力量，让我们永远的爱你，跟随你，给我们力量来容忍我们来依靠仰望你，感谢赞美你。我们这样祷告，奉靠主耶稣的名，阿们。Kita naikkan pujian KPPK 164 ayat 1 dan 2.
Matius 26 ayat 26 sampai ayat 28 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Biarlah kita boleh terus mengenang kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan, melalui kesaksian kita boleh memuliakan Dia saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian tadi kita sudah mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk minggu ini. Persembahan minggu ini dapat disalurkan dengan cara scan QR Code melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat nanti kita bersama-sama bisa beribadah ke gedung gereja. Kita akan bernyanyi satu pujian dengan judul "Ku tak mau hidup percuma karena tiada hasilnya." Kita ulangi 2 kali. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku biar Tuhan gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku lihat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan beribadah setiap minggu bersama dengan jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Firman-Mu yang kami dengar bersama dalam tiap ibadah biarlah terus menjadi penuntun hidup kami. Pada ibadah hari ini kami memberikan persembahan dan persepuluhan kami, karena firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami setia memberi, dan Engkau tidak pernah membuat kami kekurangan karena kami memberi persembahan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dari awal sampai pada penghujung akhir di dalam ibadah hari ini. Dan ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang pertama, kita bersyukur pada Tuhan yang telah memimpin kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Karena itu marilah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita juga membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kemudian minggu 9 Agustus kita akan reopening ibadah konvensional secara terbatas jam 7:30 pagi dan secara live streaming. Jadi berkaitan dengan ibadah konvensional secara terbatas hanya untuk pelayan dan aktivis yang terlibat dalam pelayanan, karena mengingat tren pandemi COVID-19 masih terus bertambah,
maka kami menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudari tetap mengikuti ibadah secara online jam 7:30, kemudian jam 10 dan jam 5 sore. Terima kasih atas kerjasamanya dan dukungannya, dan selanjutnya kita akan saksikan video tutorial ibadah New Normal. Shalom Jemaat GKI Karawaci, apakah Anda sudah siap memasuki masa New Normal? Apa yang perlu Anda ketahui saat kembali ke gereja? Yuk sama-sama kita saksikan tutorialnya. Pastikan Anda menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta selalu gunakan masker. Tunjukkan hasil pendaftaran online Anda kepada asyir yang bertugas. Setelah itu, Anda dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Lalu, lakukan pengecekan suhu. Jika suhu Anda di bawah 37,5 derajat Celcius, maka Anda diperbolehkan mengikuti ibadah di gereja. Jagalah jarak Anda saat mengantri lift, dan asyir akan membantu Anda menekan tombol lift. Pas juga Anda mengikuti peraturan yang ada di dalam lift. Setelah keluar dari lift, Anda diwajibkan untuk membersihkan sepatu Anda di keset yang telah diberikan disinfektan, lalu dikeset kering. Bukalah pintu dengan menggunakan siku tangan Anda. Setelah itu, ikutilah rangkaian ibadah dengan tenang. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode yang tertempel pada kursi di depan Anda dan dapat melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan langsung pulang untuk menghindari kerumunan. Bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online. Jika dalam 14 hari terakhir Anda mengalami sakit dengan gejala sebagai berikut, atau berstatus ODP, PDP, suspek atau positif COVID-19, maka Anda wajib mengikuti ibadah online di rumah. Tetap patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Demikian tutorial gereja pada masa New Normal. Selamat beribadah jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita melihat tren dari pandemi COVID-19 masih terus meningkat dari hari lepas hari, maka kami mengharapkan agar setiap kita jangan sampai lalai mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Kalau tidak ada hal yang penting sekali, tetap berada di rumah dan tetaplah berdoa dan beribadah membangun relasi dengan Tuhan. Kemudian dari Komisi Pemuda mengundang para pemuda untuk bisa bergabung bersama-sama di dalam persekutuan pemuda setiap Sabtu jam 5 sore. Demikianlah berita pengembalaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat berdiri. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan, dalam keseharian kita. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layanilah Tuhan dan bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。
从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk kembali, saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.